Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan selamat pagi untuk Indonesia, selamat malam untuk Amerika dan selamat uh, dini hari ya, menjelang pagi di Jerman, Eropa ya. Tuhan berkati kita semua dan pada kesempatan kali ini kita kembali di renungan pagi, tapi ada hal yang baru di sini yaitu uh, pembicara kita yang memberikan renungan ini mungkin untuk pertama kalinya ya di Zoom Sema Adonai ini yaitu Bapak Pendeta Insinyur James Henry yang semalam juga telah memberikan pengajaran untuk kita ya di Zoom Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan buka terlebih dahulu dengan doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini di Indonesia sehingga kami terbangun menikmati udara pagi. Selalu sertai kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang kami kerjakan nanti tidak sia-sia ya Tuhan. Sertai juga membicara kami pada hari ini yaitu Bapak Pendeta James agar apa yang beliau sampaikan bisa menjadi rema dalam hidup kami serta selalu beliau dan juga keluarga beliau. Begitu juga kami dengan keluarga kami, jadikan telinga kami, telinga seorang murid yang mendengarkan setiap firman yang beliau nanti akan sampaikan, bukan hanya berlalu begitu saja, namun juga menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Oke, untuk lagu pembuka kita akan terlebih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam dalam ruh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam ruh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam ruh dan kebenaran selamanya. Dalam ruh dan kebenaran selamanya. Roh dan kebenaran
kebenaran dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Tuhan yang selalu menolong kita dan selalu memberi harapan kepada kita ya, di saat yang lain tidak ada lagi harapan, tetapi Tuhan kita selalu memberikan harapan ya. Seperti halnya tadi, ini adalah renungan dari Pak James, dan ini adalah renungannya, judulnya adalah Masih Ada Harapan, dan kita langsung serahkan kepada hambanya. Silakan hambanya. Terima kasih. Shalom Pak Agus, salam buat Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Sebelum kita membahas renungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan, kemurahan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua, mengurapi telinga, pikiran, hati kami, supaya firman-Mu ini boleh masuk dalam hati kami, boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi semuanya. Renungan firman Tuhan pagi hari ini temanya Masih Ada Harapan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat Bapak Ibu semua. Ratapan pasal 3 ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat ini pasti Bapak Ibu sudah sering mendengar, bahkan membaca berulang-ulang dari ratapan ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tetapi Bapak Ibu, kitab ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Ini berisi ratapan-ratapan. Ratapan ini adalah sebuah keluhan ini yang ditulis dalam sebuah syair. Jadi ini berisi ratapan-ratapan, isinya itu atas jatuhnya Yerusalem ke tangan Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi, dan kehancuran serta masa pembuangan setelahnya. Ini Nabi Yeremia ini adalah saksi hidup bagaimana kota Yerusalem hancur. Dikatakan tidak ada satupun tembok yang berdiri, rata tanah, bait suci, bait Allah, kebanggaan bangsa Israel turut dihancurkan, dibakar, bahkan perkakas atau perabotan untuk peribadatan juga dijarah dan dibawa ke Babel. Ini adalah kejatuhan bait Allah yang pertama kali dilakukan oleh Raja Babel, Nebukadnezar. Sementara seluruh penduduknya, tua, muda, anak-anak, laki-laki, perempuan, para imam, para tua-tuanya, termasuk Raja Israel, menjadi tawanan perang dan dibawa ke Babel sebagai budak. Ini adalah sungguh kekalahan yang besar bagi bangsa Israel. Nabi Yeremia mengalami kesedihan yang luar biasa dan merana, putus asa, seakan-akan tidak ada harapan, tidak ada masa depan melihat kota Yerusalem dan bait Allah dihancurkan, raja dan penduduknya menjadi budak, temannya mengkhianatinya, bahkan menjadi seterunya, musuhnya menguasai, yaitu Babel menguasai, memandang dan tertawa. Tuhan membuang mezbahnya dan meninggalkan tempat kudusnya. Tuhan membiarkan semuanya terjadi. Bait Allah sebagai simbol kehadiran Tuhan itu juga dihancurkan. Seakan-akan Tuhan tidak tahu, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ya sekali lagi semua Tuhan izinkan semuanya terjadi. Sebagai seorang nabi, Bapak Ibu, nabi itu menyampaikan
suara Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, memberikan nubuatan-nubuatan. Jadi ada beberapa tugas Nabi pada saat itu. Tapi kalau bangsa Israelnya tidak ada satupun, ya ini mau disampaikan apa? Kalau sekarang itu istilahnya ada hamba Tuhan, ya nggak ada jemaatnya. Ini mau bagaimana? Kan gitu. Apa yang dialami Nabi Yeremia ini kalau istilah sekarang tuh mungkin ya ini di posisi titik nol, bahkan di bawah nol ya, udah minus sama sekali, tidak ada harapan, tidak ada masa depan karena Yerusalem itu rata tanah. Bapak Ibu bisa baca kisahnya di Yeremia, di Ratapan pasal 1, pasal 2 juga bisa. Nanti bisa lebih detail, jadi lebih mengerti bagaimana keadaan Nabi Yeremia ini. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini bagaimana kondisi Bapak Ibu alami? Apakah Bapak Ibu sedang mengalami kesedihan seperti yang dialami Nabi Yeremia, depresi, bahkan sampai depresi karena sedih, depresi, bahkan stres, merasa dibiarkan sendiri, tidak ada teman yang menolong, bahkan satu pun keluarga itu tidak peduli, ya, karena pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, apakah itu usaha bangkrut, sakit yang tidak kunjung sembuh, ditipu orang. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, jangan putus asa dan jangan putus harapan. Seperti Nabi Yeremia alami, Bapak Ibu, mungkin kondisi Bapak Ibu juga seperti itu. Secara normal, wajar, pada saat kita mengalami masalah, kita pasti minta pertolongan. Apakah saudara, teman, atau datang kepada hamba Tuhan. Tapi kalau semuanya tidak bisa membantu, bahkan menghindari kita, bahkan tidak mau terima telepon, tidak mau menemui kita, pada saat kita datang mereka menolak secara halus, bahkan sampai kan kalau sekarang itu kan ada orang yang membantu tidak, peduli tidak, tapi malah ngomongin di belakang kita. Ada beberapa orang yang begitu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah berputus asa atau jangan putus harapan. Dari pembacaan firman Tuhan ini, dari Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 23 ini, kita bisa belajar ada 3 hal yang Tuhan berikan bagi kita semua. Pada saat kita menghadapi masalah yang begitu besar, bertubi-tubi, seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan sudah tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, apa yang dialami Yeremia ini bisa menjadi pelajaran, menjadi pedoman untuk kita juga bisa keluar dari masalah. Kita bisa masih ada harapan. Ada 3 hal yang Tuhan berikan melalui pengalaman Nabi Yeremia buat kita semua. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu, jangan fokus kepada pergumulan yang sedang dialami. Ratapan pasal 3 ayat 20 tertulis, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Mengingat pergumulan yang sudah terjadi tidak menyelesaikan masalah. Sekali lagi, masalah yang sudah terjadi dalam hidup kita itu adalah bagian masa lalu kita, tidak bisa dirubah. Sekalipun itu baru tadi malam, ataupun 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, pada saat masalah itu ada, pergumulan itu ada, itu sudah menjadi bagian dari masa lalu kita. Itu tidak bisa kita rubah. Ya, itu sudah menjadi dan membuat hati kita itu kalau mengingat-ingat masalah itu, kita jadi tertekan. Tertekan dalam arti di sini ini, tertekan ini bisa dalam mengalami depresi, stres, bahkan sakit. Jadi dikatakan jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan. Tertekan ini mengalami depresi, stres, atau stres bahkan sakit, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mempermasalahkan masalah yang sudah terjadi. Seringkali kita mencari kambing hitam.
Seringkali kita menyalahkan orang lain, seringkali kita menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan istri, menyalahkan anak, menyalahkan saudara, menyalahkan sahabat, semuanya. Tetapi sekali lagi, pada saat kita menghadapi masalah yang begitu besar, yang datang bertubi-tubi, belum ada solusinya, satu langkah yang Nabi Yeremia berikan, jangan fokus kepada pergumulan yang sedang dialami. Karena itu akan membuat kita tertekan, mengalami depresi, stres, bahkan sakit. Hal yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Yeremia melalui ratapan pasal 3 ayat 21. Perhatikan kasih Tuhan sebelumnya. Bapak Ibu, firman Tuhan di ayat 21 tertulis, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Garis bawahi kata-kata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Apa yang diperhatikan Nabi Yeremia mengenai kehidupannya? Dia teringat kebaikan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu juga harus ingat, masalah yang dihadapi ini bukan masalah yang baru pertama kali Bapak Ibu hadapi. Amin. Pasti ada masalah-masalah yang sebelum-sebelumnya terjadi. Kita melewati masa suka duka dalam setiap hari. Inilah yang namanya kehidupan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak mempunyai masalah. Ikut Tuhan tidak ada masalah. Itu tidak. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tetapi Tuhan berjanji itu menyertai kita, memberikan jalan keluar. Makanya langkah kedua pada saat kita menghadapi masalah, perhatikanlah kasih Tuhan sebelumnya. Setiap masalah itu pasti ada masanya, ada waktunya. Di Pengkhotbah ditulis untuk di bawah kolong langit di bumi ini, segala sesuatunya ada masanya, ada waktunya. Jadi begitu pun juga masalah yang kita hadapi, sekalipun besar sekali seperti Nabi Yeremia alami, tetapi Nabi Yeremia lakukan adalah inilah yang kuperhatikan. Perhatikan bagaimana Tuhan sudah menolong kita semua dari masalah-masalah sebelumnya, masalah-masalah berapa tahun sebelumnya, pada saat kita muda, pada saat kita memiliki keluarga baru, memiliki anak yang kecil-kecil, pada saatnya yang lalu-lalu. Perhatikan kasih setia Tuhan, bagaimana Tuhan yang penuh kasih, yang penuh kuasa menyertai kita sampai hari ini. Kalau kita masih diberi kesehatan atau masih bernafas saat ini, masih ada harapan buat masalah Bapak Ibu semuanya. Tidak usah Bapak Ibu khawatir, tetapi perhatikanlah ya kebaikan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, berharaplah kepada Tuhan. Di ayat 21 ini tadi ditulis, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ini yang ketiga, Yeremia berharap kepada Tuhan. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Karena apa? Di ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 tertulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dikatakan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan menggenapi firman-Nya, kasih setia dan rahmat Tuhan yang begitu besar setiap pagi diberikan kepada kita. Pagi berganti malam, tetapi pada saat kita bangun tidur, kita pasti melihat matahari akan terbit. Sekalipun mendung, sekalipun cuaca hujan, tapi pasti matahari akan ada. Inilah yang menjadi pengharapan kita untuk menghadapi dan keluar dari pergumulan yang dialami saat ini. Jangan pernah menyerah, apalagi berputus asa. Masih ada harapan bagi setiap orang yang percaya di dalam Tuhan.
tidak ada yang mustahil. Karena kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan dikatakan tak berkesudahan. Tak berkesudahan terus ada, terus diberikan kepada kita. Setiap orang yang percaya kepadanya, itu diberikan kasih setia Tuhan. Dikatakan selalu baru tiap pagi. Setiap hari demi hari kita lewati, bukankah waktu ini tidak pernah berjalan sama? Apa yang Bapak alami, Bapak Ibu alami 2 hari yang lalu, tadi malam, dan hari ini tidak pernah sama. Bapak Ibu bisa perhatikan, waktu yang kita lewati ini pasti berubah terus. Tidak pernah sama. Firman Tuhan pagi hari ini, buat kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami masalah besar, berat, seakan-akan tidak ada masa depan, tidak ada harapan, tidak menemukan jalan keluar. 3 hal tadi pagi ini yang kita bisa dapatkan dari Ratapan pasal 3, renungan pagi hari ini. Yang pertama, sekali lagi saya sampaikan, yang pertama, jangan mengingat, jangan fokus kepada pergumulan yang sedang dialami, karena itu tidak bisa dirubah. Tidak usah menyalahkan orang, tidak usah menyalahkan, apalagi menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, memperhatikan kasih setia Tuhan, karena Tuhan dulu pernah menolong. Kalau Bapak Ibu dulu sudah menerima pertolongan Tuhan, yakinlah hari ini, besok Tuhan juga akan menolong, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Yang ketiga, berharap kepada Tuhan, karena masih ada harapan di tengah masalah yang begitu berat. Masih ada harapan, karena kasih setia Tuhan tak pernah habis-habisnya rahmatnya, selalu baru, besar kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu Tuhan. Firman-Mu boleh disampaikan buat kami semua pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami masalah, pagi hari ini firman Tuhan buat kita semua, masih ada harapan. Jangan fokus kepada pergumulan yang dihadapi. Ingat kasih setia Tuhan, ingat dan berharaplah kepada Tuhan, karena masih ada harapan. Halo, tes Pak Fran, atau Bu Eni, oke nampaknya Ya. ada sedikit gangguan ya. Masih ada gangguan dari Pak ya. Oke, nampaknya ada gangguan. Ya, ada sedikit gangguan dari Pak James ya. Sinyalnya belum. Ya. Pak James masih ada ya? Masih? Iya, dia udah Oke, berdoa tadi. Dilanjut aja pujian kedua. Bagus. Ya. Oke, kita langsung masuk ke pujian yang kedua. Terima kasih Pak James atas renungan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Kita akan lanjut ke pujian kedua. Ini Selain
habis lenyap gunung batuku dan bahagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bahagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bahagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Dan itu bersama dengan Tuhan. Oke, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini ya Tuhan yang kudus. Tempat kami menggantungkan harapan, hanya Engkaulah Tuhanku di saat kami berbahagia atau dalam kesesakan. Lewat anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sang kabar baik, dunia tidak ada yang tidak mungkin jika kami berada dalam naungan Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan Allah kami, kiranya firman yang telah hamba-Mu sampaikan, Bapak James, semakin memperkuat hati kami untuk mengikuti-Mu, berjalan teguh bersama-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, haleluya, amin. Oke, untuk teman-teman, kita masih lanjut untuk esok hari ya, di renungan pagi setiap hari Senin sampai Sabtu. Kemudian jika ada setiap hari Senin dan Sabtunya kita ada doa ya, doa syafaat. Selanjutnya untuk doa basicnya saya serahkan kepada hambanya Pak James. Silakan Pak James. Oke. Pak James kayaknya keluar Ibu ini. Oh iya benar, dia itu apa namanya? Ya kita tutup aja dengan doa penutup ya. Saya ada di bas, mungkin Hana bisa bantu di dalam doa penutup. Hana. Silakan Bu Hana. Iya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang dibagikan pada pagi ini. Biarlah dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Bapa, untuk mengakhiri renungan pagi ini, biarlah kami semua mengangkat tangan kami. Kami memandang kepadamu sebagai tanda hormat kami kepadamu. Biarlah Tuhan menyinari kami dengan sinar kemuliaan-Mu, memberikan kasih karunia-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami, memberikan damai sejahtera sukacita kepada kami. Biarlah berkat Abraham, Ishak, Israel menjadi bagian kami. Biarlah kami menjadi kepala bukan ekor, naikkan turun jadi pemenang bukan pecundang. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, biarlah keluarga kami diberkati,
isi rumah kami melayani-Mu. Biarlah dalam nama-Mu Tuhan Yesus, apapun yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil. Engkau memberkati keluar masuk kami. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, kami siap menjadi saksi-saksi-Mu dan siap terangkat di awan-awan yang permai karena kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Dengan iman percaya kami terima berkat ini di pagi ini. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama katakan amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Hana atas doanya ya. Oke, teman-teman jangan lupa ya, kita esok pagi masih kembali di Renungan Pagi Sema Adonai dan juga nantikan juga kami pada acara-acara pengajaran dan juga ibadah online. Tuhan Yesus memberkati, silakan operator.